Halo sahabat Selka, kita mau nge-review lagi nih AC yang ada di depan ini. Kali ini kita mau balik lagi ke merek Daikin, karena memang merek Daikin kan juga banyak tipenya, dan yang mau standar, low watt ataupun inverter juga punya masing-masing tipe. Kali ini kita akan ngebahas seri inverter yang FTKQ. Di sini saya akan ada yang saya mau review, ada yang 1 PK, itu FTKQ 25 UV. UV itu yang terbaru, karena sebelumnya itu kita yang TV. TV itu sudah discontinue, sekarang penggantinya FTKQ 25 UV. Nah, sebelum kita unboxing, di sini kalian bisa lihat lagi dusnya normal seperti pada indoor lainnya yang di Daikin. Ada tempelannya, bisa kalian lihat ya, tempelannya itu udah lengkap untuk serinya. Cuman sama di sini juga tidak diinfoin untuk PK-nya, jadi mungkin orang yang nggak tahu ini PK berapa itu mungkin perlu searching lagi. Terus juga udah ada tempelan hemat energinya juga ya, di sini kalian bisa lihat lagi yang di depan. Sebelum kita unboxing, kita buka indoornya dulu dari dusnya. Jangan lupa pada like, subscribe, dan komen, sama bunyiin loncengnya ya, supaya dapat notifikasi video-video terbaru dari kita. Yuk kita unboxing. Ini kita buka. Udah. Ini gede banget nih. Memang untuk Daikin semua AC-nya dia tuh indoornya besar-besar dusnya. Apalagi kalau outdoornya kena yang 2 PK. Waduh, itu berat banget. Nah, ini kita buka. Sini kalian bisa lihat ya. Remote-nya ini ada di sini di dalam dusnya kayaknya. Nanti saya keluarin lagi untuk kasih lihat kalian lebih jelasnya lagi ya. Kita udah buka. Ini kalau saya lihat sih untuk tingginya itu agak tinggi ya, lumayan panjang. Cuman untuk ke bawahnya itu dia lebih pendek. Tapi memang ini karena 1 PK juga untuk lebar ke panjang sampingnya itu lebih pendek gitu. Tapi untuk maju ke depan moncong kalau kalian dari pasang itu dia agak maju lah gitu, nggak kayak AC pada umumnya yang paling cuma berapa senti sih gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat ya tampilannya. Untuk putihnya sama putih susu, cuman di sini bedanya untuk seri FTKQ ini dia warnanya bukan glossy, bukan mengkilat, jadi lebih ke doff gitu, matte gitu. Di sini kalian bisa lihat ya, nggak terlalu tampilan pantulan lah, lebih ke pantulan cahayanya. Jadi lebih memang polos banget juga, terus tetap ada merek Daikinnya, bisa kalian lihat sendiri, sama tempelan untuk hemat energi bintang 4, karena itu kan penting banget juga ya di semua AC. Lalu untuk kelengkapannya ini kita bisa lihat, saya juga sudah buka seperti biasa. Satu kantong itu nanti ada buku panduannya, lalu di dalamnya ada dudukan remote-nya sama baterai juga. Dudukan remote Daikin semua hampir sama sih menurut saya, kayak begini cuma cantolannya. Sama ini remote-nya juga dari seri-seri kemarin semuanya hampir sama, nggak ada perbedaan. Nanti saya untuk jelasnya kita akan info lagi untuk masing-masing fitur di remote-nya. Nah, untuk kelengkapan si kartu garansinya, ini pastikan lagi kalau misalkan kalian terima saat terima barang, karena kartu garansi tidak ada di dalam unit. Jadi memang di luar unitnya, di luar indoor outdoornya. Nah, di sini untuk garansinya, karena seri inverter berbeda dengan yang standar, itu garansinya 3 tahun spare part, 3 tahun kompresor. Jadi kalian aman sampai 3 tahun untuk kendala-kendala problem-problem di AC seri inverter. Nah, untuk fitur-fitur di remote-nya Daikin sih kurang lebih semuanya sama ya, karena memang bentuk dari remote-nya sendiri pun juga tidak ada perbedaan. Nah, fitur yang diandalkan untuk seri FTKQ 25 ini mau dari setengah sampai 2 PK, yaitu dia ada si low mode-nya yang tadi di remote itu ya. Jadi dia sebutannya kayak mode ekono. Jadi untuk menahan si arus dan kekuatannya sampai ke maksimum. Jadi kalian pun bisa memakai ini dengan lebih aman, karena kalian bisa tinggal pencet di remote-nya low mode itu. Untuk yang ke pertama, low mode pertama, pencetan pertama itu dia bisa sampai ke berapa
nurunnya berapa watt, terus langsung kedua lagi bisa sampai ke berapa watt. Jadi bisa yang terendah bisa sampai di 220 mungkin, bisa juga bisa lebih rendah lagi. Jadi tergantung yang kalian pakai dan juga tergantung di suhu berapa yang kalian inginkan. Lalu dia juga ada fitur namanya self diagnosis. Self diagnosis itu kalau misalkan terjadi ada kendala di dalam unit indoornya, apakah ada freon bocor, ada misalkan remote-nya nggak kedetek, atau misalkan ada bocor evap dan segala macam. Nah itu nanti akan kelihatan di remote-nya. Jadi akan ada tampilan-tampilan di remote-nya. Nah, fitur ada di FTK Q25 ini kalian bisa lihat yang sudah saya infoin, tidak ada layar LED memang di indoornya, karena memang si Daikin ini identik kayak nggak punya di layar LED-nya. Jangan kalian lihat nanti deket bawah itu deket swing itu ada layar kecil itu seperti layar LED, tapi sebenarnya bukan, itu hanya di balik itu adalah sensor-sensornya, yang dimana kalau misalnya mungkin orang teknisi cuci AC jadi biar nggak kena, jadi memang harus ditutupi. Nah, untuk si self diagnosis ini fiturnya dia memang tidak akan tampil di indoornya karena memang tidak ada si layar LED, dia akan ada di remote-nya. Jadi kalau misalkan ada kendala, misalkan freon bocor atau evapnya bocor, ada kendala lain pun nanti akan terdiagnosisnya ada di si layar remote-nya. Dan fitur selanjutnya dia juga punya yang namanya auto restart. Pastinya yang dimana kalau sering mati lampu, ya aliran listrik tidak stabil saat AC-nya lagi nyala terus mati, nanti saat nyala kembali listriknya dia akan mengikuti settingan remote yang sebelumnya saat mati gitu. Nah, fitur selanjutnya dari si seri FTKQ ini yang dimana outdoor itu sudah dapat perawatan khusus untuk anti korosi. Jadi sistemnya itu mereka permukaannya itu dilapisi dengan akrilik tipis yang dimana untuk ketahanan lebih si siripnya, biar jika di lingkungan perumahan kita memang kalian tinggal di laut atau di kali itu kan terkena dengan udara-udara yang banyak kandungan garamnya, terus hujan untuk kandungan asamnya itu kan banyak, jadi supaya outdoornya itu tidak gampang korosi atau karatan. Nah, dan di seri ini FTKQ untuk tegangannya kalian gak perlu khawatir karena dia bisa sampai di paling rendah di sekitar 130 volt atau sampai 150 dan paling tinggi di 440. Jadi kalian aman jika memang tegangannya nggak stabil naik turun kalau kalian nggak pakai stabilizer. Tapi amannya jika kalian elektroniknya banyak yang dimana memang setiap elektronik punya tegangan beda-beda, boleh banget pakai stabilizer. Nah, untuk fitur selanjutnya ini ada dua fitur yang dimana bisa dipakai di seri FTKQ tapi harus opsional, yaitu pertama filternya. Jadi bisa menyaring filter debu-debu yang partikelnya bisa sampai di 2,5 ppm. Jadi kalian bisa nanti telepon ke customer service Daikin minta pembelian filternya, bisa kalian pasang di seri ini. Jadi untuk keluar udaranya pun bisa menyaring udara-udara yang lebih halus debunya untuk kesehatan juga. Lalu fitur selanjutnya yang opsional yang dimana seri ini juga sudah bisa tambahan adaptor WiFi. Jadi kalian bisa setting on off-nya itu di luar jika kalian memang nggak sering kelupaan, atau misalkan juga kalian lagi di luar mau nyampe rumah sudah dingin, itu bisa kalian pakai dengan si WiFi smartnya tapi opsional. Jadi kalian bisa beli adaptornya, nanti bisa dipasangin oleh teknisinya si Daikin. Nah, kesimpulan saya untuk seri FTKQ ini untuk inverter itu sangat lumayan, harganya tuh tidak terlalu mahal, jadi bisa jadi opsional buat kalian, dimana fiturnya selain seri inverter yang pada umumnya itu fitur mereka hanya untuk wattnya bisa paling rendah sampai paling tinggi, tapi dimana dia juga punya fitur low mode-nya yang dimana kita bisa setting kalau memang ngerasa kedinginan atau lebih dingin terus wattnya juga kita mau makin rendahin, itu bisa banget pakai si low mode yang menurut saya di seri inverter itu tidak semua punya. Jadi untuk seri Daikin dengan yang looknya juga beda karena dia putihnya tidak glossy, lebih ke soft, itu juga mempercantik lagi kalau memang kalian di rumah tuh lebih suka yang duff, yang matte gitu, jadi cocok banget untuk interior rumah kalian. Nah, untuk Daikin juga yang seri inverter ini menurut saya kesimpulannya itu bagusnya dia ada di
garansinya, karena yang seri standarnya itu dia hanya garansikan 1 tahun 3 tahun. Nah ini plusnya bisa di 3+3, jadi 3 tahun spare part, 3 tahun kompresor, jadi kalian aman sampai 3 tahun. Menurut saya sih untuk seri FTKQ dan ini made in Thailand sangat worth it jika kalian memang lagi nyari yang seri inverter. Setelah kesimpulannya sudah saya utarakan, menurut saya sih oke. Jadi kalau untuk speknya kalian bisa juga langsung lihat di kolom komen, sama nanti saya tampilin di layarnya. Kalian bisa lihat-lihat untuk perbandingan kalian sama seri-seri sebelum atau merek-merek yang lainnya. Nah, di akhir video ini kita akan ketemu lagi untuk next video, tapi jangan lupa pada like, subscribe, dan komen, sama nyalain loncengnya supaya dapat update terbaru kita nge-review AC-AC lain, karena saya pasti akan nge-review semua AC yang ada di website kita di selka.id, supaya kalian untuk misalkan mau cari dan referensi untuk AC-AC itu lengkap tanpa harus melihat yang deskripsi lengkap. Mungkin ada orang yang lebih suka lihat di video. Kita ketemu lagi di next video. See you, bye bye.